Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Anda dan saya pasti punya pengalaman, entah main sendiri, main catur, atau menyaksikan orang lain grandmaster sedang main catur. Dalam permainan catur itu harus ada lawannya, harus ada musuhnya. Baru kemudian permainan catur bisa berjalan dengan baik. Kalau saya menata sendiri, sisi yang hitam dengan sisi yang putih, kemudian main sendiri, ya nggak seru. Dan permainan tidak sungguh-sungguh terjadi. Demikian juga kalau kita main tenis, harus ada yang di seberang main tenis, supaya ada yang mengembalikan bola. Permainan bisa terjadi kalau ada lawan. Kalau sendirian, ya nggak bisa jadi. Atau lawannya berada di sisi kita, ya nggak bisa jalan. Itu yang seringkali terjadi di dalam hidup ini. Ketika kita tidak mempunyai lawan, tidak terjadi persoalan, tidak terjadi perdebatan, tidak terjadi perselisihan. Karena itu yang sebetulnya terjadi adalah kita sendiri perlu berdamai dengan diri sendiri dan menyadari bahwa orang lain dan saya itu sama, satu. Maka perselisihan yang nggak ada, persaingan tidak ada, pertengkaran tidak ada. Persoalan utamanya adalah di dalam diri kita sendiri sudah terjadi perlawanan dan permusuhan. Badan di mana, pikiran di mana. Nah, sudah tidak kompak dalam diri kita sendiri. Itu antara pikiran dan badan. Belum antara pikiran dan kehendak dan tindakan. Saya maunya ke sana, tapi pikiran saya kemana-mana. Tidak satu, terjadi keterpecahan. Dan kemudian itu terproyeksi keluar, memancar keluar. Orang lain juga menjadi bagian yang menjadi lawan, bukan menjadi satu. Karena kita sendiri terpecah. Itu antara badan dan pikiran. Belum di dalam pikiran sendiri. Seringkali pikiran kita melawan dirinya sendiri. Contoh sederhana. Saya ingin sekali mempunyai rumah. Membangun rumah, itu bagus. Tapi kemudian pikiran melawan dirinya sendiri. Anda mungkin, kamu bangun rumah itu mimpi. Gajimu berapa? Pendapatanmu berapa? Enggak bisa. Nah, pikiran kita sendiri melawan diri kita sendiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Menjadi kenyataan. Karena kita sendiri enggak kompak. Kalau kita sendiri bisa menyatu antara badan, pikiran, perasaan, dan roh, maka ada kedamaian, ada ketenangan. Tidak ada perlawanan, tidak ada pertentangan. Yang ada adalah kesatuan dan keutuhan. Kemudian itu juga terpancar keluar. Tidak ada perlawanan, tidak ada permusuhan terhadap yang lain. Permusuhan dan perlawanan terjadi ketika kita sendiri sudah tidak kompak. Di dalam sendiri sudah ada dua bidang, saya dan musuh saya. Sehingga permainan kemudian terjadi. Awal dari sebuah pertengkaran adalah saya berbeda dengan yang lain. Dan kemudian saya mulai menilai, oh dia lebih baik, oh dia lebih buruk, oh dia menyenangkan, oh dia tidak menyenangkan. Dan kemudian terjadilah pengkotak-kotaan, saya dan bukan saya, teman dan musuh. Lalu semuanya terjadi, permainan dimulai. Dan disitulah banyak pertentangan, banyak perselisihan. Ego menjadi makin kuat. Dia menyakiti hati saya, dia menyinggung saya. Oh, saya harus tampil baik dengan dia. Bagaimana pendapatnya? Apa kata dunia? Itu semua kemudian terjadi. The game starts when we separate ourselves to others. Permainan dimulai ketika kemudian ada bagian saya dan yang lain. Dan kemudian seperti permainan tenis, di sana sudah ada musuh, ada bola, permainan dimulai. Itu yang terjadi. Karena itu,
Tuhan Yesus mengatakan kita ini satu. Bahkan pada bagian terakhir hidupnya Tuhan berdoa kepada Bapaknya. Ya Bapa, semoga mereka semua ini satu. Seperti Engkau dan aku ya Bapa adalah satu. Karena kalau kita ini satu, ya tidak ada perselisihan, tidak ada berantem, tidak ada pertentangan. Kau satu, bagaimana? Dan itu juga yang terjadi dengan suami istri. Seringkali menyalah-nyalahkan istri, menyalah-nyalahkan suami. Ya podo wae, mereka itu satu kok. Tidak ada yang salah. Yang satu salah, yang lainnya salah, wong satu. Maka berjuang untuk menjadi satu. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Menjelekkan yang satu, ya menjelekkan diri sendiri, wong mereka satu. Dan itu yang diminta oleh Tuhan. Kita menjadi satu. Kemudian tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran, tidak ada permainan. Tetapi yang ada adalah kedamaian, keutuhan, kepenuhan. Tidak ada lagi pertentangan dan perselisihan. Seperti pemain catur, kalau sendirian ya enggak jadi. Main tenis sendirian ya enggak jadi. Berkelahi ya tidak terjadi kalau cuma sendirian. Nah, coba berantem sendiri. Maka perlu pertama-tama ada 3 langkah. Langkah pertama adalah berdamai dengan diri sendiri. Antara pikiran, perasaan, dan roh, dan badan. Integral, sintetis, sinkron. Kemudian berdamai dengan di dalam pikiran kita sendiri, jangan saling berlawanan. Lalu berdamai dengan orang lain. Maka permainan, pertengkaran itu berhenti. Yang ada adalah kesatuan. Maka Rasul Paulus juga berpesan, meskipun kita ini berbagai macam anggota, tetapi satu tubuh. Tidak bisa kaki mengatakan kepada mata, aku tidak perlu kamu. Enggak bisa. Kita satu, utuh, penuh. Demikian juga kita dengan yang lain, kalau kita ini satu. Ya tidak mungkin kita melawan diri kita sendiri. Tidak mungkin ada pertengkaran dan perselisihan. Tidak mungkin akan ngotot-ngotot harga diri dan tersinggung. Yang ada adalah usaha supaya makin satu, makin rukun, makin integrated, makin sinkron. Kemudian makin bisa bekerja sama, sinergis. Karena kita adalah satu. Di dalam Tuhan apalagi, Tuhan itu pencipta kita. Tidak mungkin Tuhan mencintai saya yang Dia ciptakan lalu tidak mencintai yang lain. Semua ciptaan dicintai. Sebaliknya, kalau kita sadar bahwa kita penciptanya satu, kalau kita mencintai Tuhan, ya mencintai yang diciptakan. Seperti kakak adik itu. Kalau kita mencintai orang tua kita, ya tidak mungkin kita membenci kakak kita atau adik kita. Mencintai kakak, ya berarti mencintai orang tua. Membenci kakak, membenci adik, ya berarti membenci orang tua. Lah orang tua itu yang menyatukan, yang menciptakan. Maka penting berusaha untuk merasa, mengalami, sadar bahwa kita ini satu. Sadar bahwa di dalam diri kita itu utuh, menyatu, bukan terpecah-pecah. Dan kemudian dari situ sadar bahwa saya dengan yang lain juga satu. Berbeda tetapi satu. Seperti tangan dengan kaki beda, mata dengan telinga beda, tetapi tetap satu. Satu tubuh, satu kesatuan di dalam diri. Tidak yang satu kemana, yang satu kemana. Yang sering kali mengganggu adalah pikiran kita. Karena pikiran kita itu bisa melawan dirinya sendiri dan melawan diri kita. Itu yang disebut dengan ego. Dia mau-maunya sendiri. Dan sebetulnya tidak apa-apa karena memang the nature of the mind seperti itu. Kalau pikiran loncat kemana-mana, biarin saja. Paling dikasih mainan, yaitu pikiran-pikiran yang positif. Apa yang baik, apa yang mendatangkan berkat, apa yang sopan, apa yang mulia, apa yang membawa damai, pikirkanlah. Filipi bab 4 ayat 8. Kasih mainan yang baik. Tapi selebihnya biarin aja pikiran kemana-mana,
eneng ke wae. Cuman kita lebih sadar bahwa kita lebih besar dari pikiran kita. Kita lebih sadar bahwa kita satu dengan yang lain. Bersatu dengan Tuhan. Dan menemukan kedamaian dan tinggal di sana. Dan makin lama pikiran-pikiran itu makin tenang. Menjadi a quiet mind. Pikiran yang lebih sadar. Lebih luas, lebih terbuka. Menyadari kesatuannya dengan sesama dan dengan Tuhan. Dan menyadari juga kedamaian. Dan kita bisa tinggal di dalam kedamaian itu karena kita satu dengan yang lain dan kita sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.